Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pianti Rahmi dengan NIM 2314070044. Saya dari PGMIA. Saya anggota dari kelompok 9 dengan judul materi manajemen kurikulum. Di sini saya sebagai pemateri ketiga dengan poin peran manajemen kurikulum dan fungsi manajemen kurikulum. Peran manajemen kurikulum dalam pendidikan sangat penting karena tanpa manajemen kurikulum, proses pendidikan tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Berikut ini terdapat beberapa peranan manajemen kurikulum dalam dunia pendidikan. Yang pertama, manajemen kurikulum membantu tercapainya tujuan kurikulum, yakni mengefektifkan kegiatan sekolah atau lembaga pendidikan, meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran, dan menjadi acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, sekolah menetapkan program literasi agar kemampuan membaca siswa meningkat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, manajemen kurikulum berperan penuh dalam pengelolaan aktivitas belajar. Pembelajaran dilaksanakan melalui 5 tahap proses. Yang pertama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Kelima tahap ini sangat berkaitan dan menjadi dasar dalam pengelolaan proses pembelajaran agar berjalan secara terstruktur dan berkesinambungan. Contohnya, guru menyusun RPP, melaksanakan pembelajaran, lalu mengevaluasi hasil belajar siswa. 3. Manajemen kurikulum membantu pendidik dalam merancang dan mengatur berbagai kegiatan pembelajaran di sekolah. Hal ini mencangkup penyusunan administrasi mengajar guru, pembagian tugas mengajar, menyusun jadwal pembelajaran, pembagian rombongan belajar, dan pembuatan absensi siswa dan guru. Penetapan kegiatan ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler, pengelolaan daftar nilai, serta penentuan waktu pelaksanaan ujian. Dengan pengelolaan yang baik, seluruh kegiatan akademik dapat berjalan secara tertib dan terkoordinasi. Yang keempat, manajemen kurikulum mengkoordinir terlaksananya komponen-komponen kurikulum yang terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Koordinasi yang baik antar komponen ini akan menghasilkan proses pembelajaran yang selaras pada pencapaian tujuan pendidikan. Contohnya, guru menyesuaikan tujuan, materi, metode, dan penilaian dalam suatu pembelajaran. Yang kelima, manajemen kurikulum mengarahkan seluruh pihak yang terlibat dalam penerapan dan pengembangan kurikulum, di antaranya kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan siswa. Keterlibatan semua pihak ini sangat penting agar kurikulum dapat diterapkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Materi selanjutnya yaitu fungsi manajemen kurikulum. Fungsi manajemen kurikulum merupakan serangkai kegiatan pengelolaan kurikulum yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Untuk menjamin kurikulum dapat dilaksanakan secara efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Ada beberapa fungsi manajemen kurikulum yang terdiri dari dua, yaitu fungsi manajemen kurikulum secara utama dan fungsi manajemen kurikulum secara operasional. Fungsi utama manajemen kurikulum yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dalam batasan-batasan kebijakan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi. Tujuan dan kebijaksanaan pada tingkat manajemen bersifat departemental dan sektoral. Menurut Robbin dan Coulter mengatakan bahwa fungsi dasar manajemen yang paling penting adalah perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan. Pada prinsip bahwa fungsi-fungsi manajemen secara umum mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dan mematangkan tujuan
kurikulum atau tindakannya. Menurut Mulyono, mengatakan bahwa perencanaan merupakan proses pemikiran rasional, penetapan secara tepat mengenai berbagai hal yang akan terjadi di masa mendatang. Perencanaan adalah proses kegiatan rasional dan sistematik dalam menetapkan keputusan, kegiatan, atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan di kemudian hari dalam rangka usaha mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan, pengaturan, dan sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan secara mencapai tujuan organisasi. Keefektifan sebuah organisasi tergantung pada kemampuan manajernya untuk mengarahkan sumber daya guna mencapai tujuannya. Selanjutnya, penggerak atau pengarahan. Menurut George, penggerak adalah tindakan untuk mengusahakan semua anggota kelompok agar kerja secara sadar untuk berusaha mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan, manajerial dan usaha organisasi yang menyebabkan suatu organisasi tetap berjalan. Adapun, penggerakan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan memotivasi atau memberikan semangat untuk karyawan sehingga ingin bekerja dengan ikhlas dan tercapainya suatu tujuan organisasi dengan efektif. Selanjutnya, pengendalian atau controlling adalah fungsi manajemen yang berkenan dalam pengawasan menilai kerja terhadap aktivitas karyawan, menjaga kestabilan organisasi agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran, dan melakukan koreksi apabila diperlukan. Controlling atau pengawasan merupakan berjalan secara efektif jika hal-hal ini diperhatikan, seperti yang pertama, mengawasi jalur. Manajer harus bisa menetapkan cara atau jalur guna bisa mengetahui letak di mana sesuatu sering terjadi atau terjadinya kesalahan. Yang kedua, penetapan waktu. Dalam penetapan waktu, manajer harus bisa menetapkan tugas kapan semestinya pengawasan itu dijalankan. Terkadang, pengawasan yang dijadwalkan tidak efektif akan menemukan suatu kesalahan dan pengawasan dilakukan secara mendadak terkadang malah lebih berguna. Yang ketiga, perencanaan pelaksanaan adalah pengawasan yang berupa suatu perintah pelaksanaan pada kegiatan yang bertujuan agar suatu pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Dengan adanya perintah, pekerjaan jadi tidak tertunda-tunda. Yang keempat, yaitu follow up atau tindak lanjut. Apabila menemukan kesalahan, seharusnya pemimpin mencari solusi atau permasalahan itu dengan memberikan peringatan pada pekerja yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja membuat kesalahan dan memberikan petunjuk supaya kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Selanjutnya, fungsi operasional manajemen kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan ekstrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk mengelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. 4. Meningkatkan efektivitas kerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan aktivitas program belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka
melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pengembangan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar. Perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.